Di video kali ini gue akan mereview HP Samsung A35 yang udah gue gunakan selama seminggu ini. Apakah seimpresif itu saat gue menggunakan HP A35 ini, atau sebagus itu A35, atau worth it itukah dengan harga 4 jutaan dengan spek A35 ini? Langsung aja kita bahas. Let's go! Oke, langsung aja tanpa baper kita bahas. Yang pertama adalah urusan tampilan. Untuk urusan tampilannya ini jujur ada pro kontra ya. Yang pertama untuk masalah kelebihan tampilannya ini adalah tampilannya itu jujur bump kameranya lebih besar dibandingkan A54 atau A34 sebelumnya. Kemudian juga untuk tampilannya sendiri dia cukup mewah ya dengan pakai glass, kemudian juga dengan 3 kamera di belakangnya, apalagi dipakai casing. Ganteng banget guys. Dan untuk tampilan depannya sendiri dia menggunakan layar Infinity O Display atau pansol, bukan lagi water drop atau notch seperti pendahulunya di A3 series dibanding A34 atau A33. Jadi dia sekarang udah pakai water drop ya. Udah pakai pansol ya. Dan oke, kemudian desainnya ini juga gue gak berasa ini seperti A3 series yang pakai water drop notch gitu ya, tapi lebih ke A5 series gitu. Dan untuk desainnya ini juga dia sebenarnya udah rasa kebilang mewah ya, karena di Samsung Galaxy flagship yaitu Samsung Galaxy S series kayak S24, S23 itu juga udah pakai desain yang seperti A35 atau A54, A55 ini ya guys ya. Desainnya udah, jadi desainnya juga cukup terasa mewah gitu. Tapi kekurangannya adalah desainnya ini terlalu umum, jadi orang-orang nggak begitu bisa membedakan gitu. Yang gak paham apa banget, malah kayak gak terlalu aware antara Samsung Galaxy S atau A, atau bahkan ini bisa mirip arah low ya, ke arah entry level, HP entry levelnya gitu. Dan itu membuat itu adalah salah satu kekurangannya, itu desain yang terlalu umum dari Samsung ini gitu. Kemudian selanjutnya adalah tentang layar. Buat pengalaman entertainmentnya ini cukup memuaskan gitu ya. Didukung dengan layar Super AMOLED 120 Hz dan layar yang bisa kecerahannya sampai 1000 nits. Dengan spek di atas kertas tersebut, pengalaman gue dengan A35 ini terasa enak banget ya. Warnanya cakep, layarnya, kemudian HDR-nya mantap, dan untuk kecerahannya pun juga cakep gitu ya. Dan entertainment-nya pun juga didukung dengan stereo speaker yang udah ada fitur Dolby Atmos-nya, sehingga pengalaman entertainment itu makin kerasa mantap banget guys. Apalagi dengan adanya fitur Dolby Vision Audio ini, Dolby Atmos Audio ini membuat impresi nonton film itu berasa kayak nonton film bioskop guys. Karena layarnya yang udah AMOLED, otomatis mendukung in-display fingerprint dan juga bisa always on display gitu kan. Dan pas gue pertama kali buka gitu ya dari kardusnya Samsung A35 ini, gue kerasa banget ini layarnya cukup mewah banget guys. Tampilan Samsung ini cukup mewah gitu, dan gue langsung kerasa norak gitu ya nyalain always on display-nya. Kemudian gue juga bisa in-display fingerprint gitu ya. Walaupun gue ngerasa in-display fingerprintnya itu bukan yang cepet banget, apalagi pas gue pakai tempered glass atau screen protector itu makin kurang kerasa responsif gitu. Tapi beberapa orang bilang AMOLED-nya ini nggak kayak Samsung flagship pada umumnya, nggak sebagus itu AMOLED-nya. Dan gue juga ngerasa sih pas buka beberapa night mode atau dark mode itu AMOLED-nya emang nggak yang hitam pekat banget. Tapi karena karena ini udah AMOLED, warna hitamnya jadi pekat, maka udah mendukung yang namanya fitur always on display. Dan layarnya yang tadi gue bilang udah 120 Hz, dan kerasa banget bedanya ketika gue pakai standar 60 Hz sama pakai adaptif 120 Hz. 120 Hz-nya juga adaptif ya guys ya, jadi nggak berhenti di 120 Hz, bisa menyesuaikan untuk semakin mengirit baterai gitu ya. Tapi sayangnya 120 Hz ini drawback-nya adalah berimpact kepada baterainya gitu ya guys ya. Jadi baterainya cukup sedikit boros dengan 120 Hz gini gitu kan. Gue pernah pakai 120 Hz dan yang kerasa cukup boros baterainya kalau menggunakan 120 Hz. Tapi dibalik borosnya itu juga ada kerasa impresi, di mana bedanya standar dan adaptif. Ketika gue pakai standar itu pengalaman scrollnya biasa ya, tapi ketika gue pakai 120 Hz itu rasanya tuh mulus banget guys, asli gitu kan.
Secara spek sheet di atas kertas, A35 ini lebih berasa A5 series dibandingkan A3 series. Bahkan nggak kerasa kayak A3 series. Ya bayangin aja, secara tampilan yang tadi gue bahas, dia udah pakai tampilan layar Infinity O display. Dan kemudian untuk chipsetnya pun, ini pakai Exynos 1380, di mana chipsetnya ini adalah chipset yang dipakai di Samsung A54. Jadi A35 ini lebih berasa A5 series. A3 series itu kayak A3 itu cuma berasa angka aja. Soal fitur atau spek sheetnya itu cukup kerasa killer ya. Rasanya tuh value for money. Jujur gue ngerasa Samsung tuh kayak kecolongan banget. Bikin HP yang bagusnya itu hampir melangkahi A5 series gitu kan. Jadi di Bandung Samsung A5 series, tepatnya A55 gitu kan. BTW ini diluncurkan HP ini, Samsung A35 diluncurkan bersamaan dengan A55 pada tahun ini gitu. Dan salah satu alasan gue memilih HP ini juga masih cukup fresh karena baru dikeluarin tahun ini gitu. Kemudian juga untuk secara perbedaan dengan A5 series, kalau di A55 mungkin dia gak ada eSIM, dan dengan di A54 mungkin dia cuma kurang Full HD 60 fps aja di kamera selfie-nya gitu. Dan itu menurut gue juga cukup minor sih. Dan untuk harga yang gue dapatkan itu harganya di bawah 4,5. Jadi gue beli A35 ini karena gue bisa mendapatkan spek ala A5 series dengan harga di bawah 4,5. Itu harganya di bawah 10 kali lipat di bawah harga official store. Dimana di official store sendiri untuk 8128 A35 itu dihargai dengan harga 4,9, dan untuk 8256 dibanderol dengan harga sekitar 5,5 kalau nggak salah ya. Di official store nanti gue tunjukin di sini harganya, dan menurut gue ini 10 kali lipat harganya di bawah harga official gitu kan. Jadi kalau kalian mau dapat HP Samsung dengan harga yang lebih murah, itu kalian bisa beli di online, di Tokopedia, dan di non official store lah, itu dapatnya lebih murah gitu. Alasan selanjutnya yang membuat gue memilih A35 ini adalah sertifikasi IP rating. A35 ini punya IP rating. Jadi Samsung tuh gak cuma nawarin update OS dan layar bagus aja, layar bagus, chipset kencang gitu, tapi juga punya IP rating. Dan itu salah satu alasan yang membuat gue memilih A5 series ini gitu kan. Karena dengan IP rating itu ketika HP gue ketumpahan, kecebur, itu gue ngerasa no worry lah ya. Apalagi pas dipakai hujan-hujan tuh masih cukup aman gitu. Walaupun gue juga sayang lah untuk gue pakai berenang, nanti kayak gue ajak berenang terus gue cebur-ceburin, itu ya penggunaan yang gak bakal gue pakai, kecuali nggak sengaja kecebur gitu kan, ya itu masih it's okay gitu kan. Dan untuk alasan terakhir yang bisa membuat gue memilih Samsung A35 ini, tentu aja HP gue ini, Redmi Note 9 Pro. Jujur gue sebelumnya pakai Redmi Note 9 Pro, dimana gue udah ngerasa cukup sempurna banget dengan HP ini. Untuk baterainya itu gede banget, tapi ngecasnya kencang banget. Kamera foto videonya itu juga udah menuhin kebutuhan gue banget, dimana warnanya cakep, dynamic-nya bagus, baik di foto maupun di video. Kemudian juga chipsetnya udah kencang gitu kan, 720G gitu. Dan gue di sini mungkin dalam review ini akan sedikit-sedikit membandingkan dengan si Redmi Note 9 Pro gue, berhubung ini dia HP lama gue sebelumnya gitu kan. Ya kalau secara perbandingan langsung ya gak bakal apple to apple lah, karena jelas gitu kan A35 adalah HP keluaran tahun ini, beda dengan Redmi Note 9 Pro yang udah keluaran 4 tahun lalu gitu kan, yang chipsetnya udah sepuh dan layarnya itu juga jadul banget, masih IPS 60Hz gitu. Beda dengan teknologi bagus yang udah dimiliki si A35 ini gitu kan. Bahkan dibandingkan dengan Redmi Note sekarang pun juga Redmi Note 9 Pro ini juga udah ketinggalan zaman banget gitu kan. Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang baterai. Jujur gue ngerasa culture shock banget dibandingkan dengan Redmi Note 9 Pro gue, karena gue ngerasa si Samsung A35 ini itu gak lebih awet dibandingkan dengan Redmi Note 9 Pro gue. Gue jujur ganti ke A35 itu karena gue ngerasa Redmi Note 9 Pro gue udah cukup boros. Dan ternyata si A35 ini gak lebih awet dibandingkan Redmi Note 9 Pro gue ini, yang sebelumnya gue ngerasa Redmi Note 9 Pro gue ini udah cukup boros gitu kan. Ya maklum lah, baterainya udah jompo gitu kan, udah 4 tahun gue pakai gitu. Di sini gue ada 3 skema pemakaian dengan Samsung A35 gue. Yang pertama dengan settingan always on display, selalu on, dan 120Hz selalu menyala gitu kan. Yang tadi gue bilang 120Hz itu juga berimpact ya,
cukup drawback ke ketahanan baterai gitu kan, dan gue pakai AOD-nya juga selalu on gitu kan. Dan ya ini adalah sebuah kesalahan yang gue lakukan pertama kali gitu, karena gue norak juga gitu kan yang bikin baterainya boros. Tapi di sini not bad juga dengan settingan seperti itu, karena dengan AOD nyala, kemudian refresh rate yang adaptif, di set adaptif 120 Hz, itu gue bisa bukan mendapatkan sih, tapi lebih tepatnya gue bisa pakai HP ini dari full charge penuh, itu dari subuh sampai jam 6 sore, itu baru bener-bener habis. Yang kedua ini yang paling buruk banget, dimana gue lupa settingannya antara 60 Hz atau 120 Hz. Tapi dengan skema pemakaian zoom atau gameit, gue kan masih kuliah ya, pemakaian zoom terutama di aplikasi zoom itu pas gue pakai dari subuh, kemudian gue pakai jam 2 zoom, itu jam 4 setelah asar itu udah keok banget, baterainya udah bener-bener harus dicas. Dan itu bener-bener pemakaian paling boros dengan Samsung A35 ini gitu kan. Dan skema pemakaian yang ketiga adalah dengan setting standar, refresh rate-nya standar 60 Hz dan AOD paling cuma sekali ketuk gitu kan. Dan di sini gua bisa mendapatkan baru nih screen on time sekitar 8 jam 26 menit atau 8 jam 47 menit lebih gitu. Dan untuk pemakaian sehari-hari sendiri itu bisa dapat dari full charge penuh itu dari jam 4 gue pakai baru habis sekitar jam 9. Ini adalah pemakaian terawet dari Samsung A35 ini, yang paling awet ya gue rasain gitu kan. Pengalaman baterai yang paling awet dengan Samsung A35 ini gitu. Tapi dari 3 pemakaian itu gue tetap aja ngerasa culture shock dibandingkan dengan Redmi Note 9 Pro gue yang bener-bener awet gitu. Dan untuk masalah charging sendiri, dia sebenarnya udah pas charging juga 25 watt, dan mungkin yang gue denger review-review itu chargingnya juga nggak sampai 1 jam 30 menit gitu ya, persis Redmi Note 9 Pro gue ini juga gitu. Tapi sayangnya seperti yang kalian tahu sendiri pas video unboxing, itu tidak disediakan charger. Dan kalau gue mau mendapatkan fast charging yang asli dengan charger yang asli dan juga ada fitur bypass chargingnya, itu gue harus membeli charger aslinya, kepala charger aslinya yang dihargai sekitar Rp300.000 gitu kan. Dan ya ini salah satu kesalahan gue juga gitu kan, beli Samsung tapi gak mampu beli kepala chargernya gitu kan ya. Gue harus menunggu gitu kan untuk membeli kepala chargernya untuk bisa mendapatkan fast charging ini gitu kan. Dan ya itu makin menambah culture shock gue dari HP Redmi Note 9 Pro gue gitu, dimana Redmi Note 9 Pro gue 33 watt, kecepatan chargernya untuk durasinya juga nggak jauh-jauh dari A35 ini kalau di review, dan udah disediakan charger gitu di paket pembeliannya. Beda banget dengan A35 ini yang nggak ada charger gitu ya. Untuk kemudian adalah masalah performa yang tadi gue udah bahas. Chipset yang dipakai di A35 ini persis seperti A5 4 tahun lalu, memakai Exynos 1380. Ya di sini gue juga hardcore gaming banget yang sampai install Genshin Impact terus nyobain di highest 60 fps itu enggak. Paling gue install dengan game-game yang emang gue udah biasa mainin aja, contoh Asphalt 9 Legend, kemudian Modern Warfare, dan terakhir adalah COD Mobile, game favorit gue. Yang pertama untuk penggunaan Asphalt 9 Legend, jujur gue ngerasa si Exynos 1380 ini gue gak bisa bilang dia chipset yang kenceng banget, tapi juga gak bisa bilang ini chipset ampas banget. Karena di Asphalt 9 Legend gue bisa mendapatkan pengalaman gaming dimana dia bisa setting sampai 60 fps dan juga high quality gitu kan. Dan ketika gue mainin, gue pernah coba sekali di sini software update kayak security patch update aja sih paling. Itu sebelum gue update itu gue dapat 57 fps konstan gitu kan, sekitar 57 fps. Tapi setelah gue update itu gue dapat 58 sampai 60 fps dan pengalaman game yang lebih kencang gitu di Asphalt 9, dan dengan animasi yang mulus, kemudian dengan bener-bener grafiknya bener-bener bagus banget ya di Asphalt 9 Legend. Itu game si Samsung A35 ini mampu gitu buat mainin Asphalt 9 Legend dengan setting rata kanan gitu, dan ya 58 sampai 60 fps dan cukup kencang gitu. Yang kedua adalah sebelum update gue bisa mendapatkan setting 120 fps di game Modern Warfare ini gitu. Dan gue mainin di settingan itu sekitar low atau medium di 120 fps.
itu gue masih bisa mendapatkan rata-rata 100 fps, dan bahkan kalau di rame pun paling nggak turun ke 60 fps, paling sekitar 90 fps. Tapi setelah update gue ngerasa kecewa banget karena setting gamenya itu udah jadi kembali ke 60 fps lagi, bukan gak ada 120 fps lagi, dan ini membuat gue cukup kecewa gitu kan. Kayak refresh rate-nya cuma berguna buat scrolling aja, gak terlalu berguna untuk penggunaan game gitu kan, gak terlalu bisa kepake buat game gitu. Ya maklum aja sih, juga ini juga bukan HP gaming gitu kan. Tapi untuk yang terakhir adalah CODM Mobile. Jujur gue mainin CODM Mobile, gue dapat setting sekitar low dan max gitu, dan dia stabil di 57 sampai 60 fps gitu. Padahal di Redmi Note 9 Pro gue ini sebelumnya gue mainin CODM itu bisa dapat settingan very high. Gak bisa very high max juga, tapi bisa dapat high max pun juga bisa di sini gitu. Settingan paling ideal low dan max gitu kan, dengan settingan grafis low dan FPS-nya max gitu, dan 60 fps, dan itu yang membuat gue cukup kecewa sih. Walaupun ini gue tahu ini masalah kerjasama doang, developer doang ya, itu masalah optimisasi kerjasama aja dengan gamenya gitu kan. Tapi ya gue tetap aja gitu ngerasa cukup kecewa, gimana Asphalt 9 Legend aja bisa gitu di modern one shape, sama CODM malah terbatas gitu kan. Dan untuk masalah panasnya sendiri, jujur gue pakai casing ya, jadi gue gak ngerasa panas banget, dan walaupun tanpa casing juga kerasa hangat-hangat. Walaupun gue pernah dapet suhu sekitar paling panas ya 42 derajat, tapi gue gak ngerasa kayak punya panas yang sampai nyakitin tangan. Paling anget-anget yang ya bikin tangan yang cukup gak nyaman juga gitu sih. Oke, untuk selanjutnya adalah masalah tentang kamera. Jujur untuk masalah kamera ini kita bahas foto dulu. Untuk masalah foto sendiri, gue pertama-tama gak ngerasa warna si A35 ini sebagus itu gitu kan. Segonjreng Redmi Note 9 Pro gue, warnanya itu kalau bisa gue bilang ya cukup natural, warnanya cukup natural. Tapi di sini yang gue lebih excited adalah dynamic range-nya, dimana dia punya AI gitu, dimana ketika moto di pencahayaan terbanyak sekalipun itu dia bisa tetap HDR-nya kelihatan gitu, dan HDR-nya yang paling gue suka di sini gitu, karena HDR-nya cukup bagus, paling bagus banget malah gitu kan. Dan tapi seiring berjalannya waktu gitu kan, lama-lama gue suka motret, warnanya masih lebih cukup, akhirnya masih lebih bagus juga gitu. Dan gue ngerasa paling untuk suhu warnanya tuh lebih kebiruan aja sih. Cuma untuk masalah kamera ini tuh paling pas gue moto ya di pencahayaan yang bayangannya gelap, itu dia harus diterangin dulu gitu, dan baru si kamera itu malah memfilter, baru si AI itu memfilter lagi dynamic range-nya gitu, untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus gitu kan. Dan ya ini cukup kurang praktis juga ya, untuk ya harusnya gue bisa mendapatkan hasil yang bagus dengan cukup shoot sekali tekan udah dapat hasil yang cakep gitu ya. Tapi itu juga dilakukan juga untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus gitu kan ya. Dan gue ngerasa juga untuk kamera fotonya ini bayangannya atau shadownya itu kurang banget untuk ngenanganin shadownya gitu kan. Dan kita bahas untuk masalah kamera video. Dan untuk masalah video sendiri, jujur video yang ngerekam sekarang gue ini adalah pakai Samsung A35 dengan kamera selfie-nya di settingan resolusi 4K 30 fps. Untuk kamera videonya sendiri, ini salah satu alasan gue sih, kenapa alasan gue juga ini dari tadi gue bilang salah satu. Ini yang juga jadi alasan gue kenapa milih Samsung A35 ini adalah karena 4K. Dia bisa rekam 4K depan belakang. Nih kalau gue ambil nih, ini adalah Samsung A35 yang lagi ngerekam gue langsung. Ini pakai audio eksternal sih. Tapi kalau audio internalnya nanti gue tampilin setelah ini. Ini bisa pindah-pindah kamera guys. Guys, di sini ini udah mau maghrib ya. Ini udah maghrib, dan ya ini ngerekamnya di resolusi 4K 30 fps. Itu kamera videonya. Jujur untuk kamera videonya sendiri dia cukup bagus ya, stabil. Untuk masalah stabil banget, apalagi udah punya OIS terus ditambah ACE, dan hasil warnanya juga cukup bagus gitu kan. Warnanya udah bagus, cakep, tapi gue ngerasa paling jelo-jelo aja sih. Mungkin itu efek OIS atau mungkin ACE atau gimana ya, itu paling kurangnya video aja sih. Berikut adalah hasil foto dan video dari Samsung A35.
Oke guys, ini adalah video langsung dari Samsung A35 dan ini adalah pengetesan dari videonya. Ini gue pakai kamera depan di resolusi Full HD 30 fps. Coba kita pindah kamera ke kamera belakang ya guys. Oke, ini kamera belakang ya guys. Ini gue lagi di balkon rumah gue. Kita pindah-pindah kamera, ini kita pindah ke, berasa patah-patah gini ya, gitu, nggak mulu. Tapi misalnya pindah ke misalnya kedua, keempat, dan kedua lagi, atau ke 10 langsung. Nah itu mulus guys, masih ada pergerakan zoom yang mulus tuh. Dan kalau kita pindah ke, nah ini, coba kita pindah ke selfie. Nah ini tapi bisa pindah ke selfie guys. Mungkin patah-patah tapi di sini kita bisa pindah ke selfie gitu. Dan ini juga hasil mic-nya. Menurut kalian gimana nih mic-nya Samsung nih guys nih ya? Oke, terakhir yang mau gue bahas di sini adalah tentang secure folder. Jujur secure folder ini emang cukup ribet ya, walaupun di sini jauh lebih aman gitu kan. Emang yang mau lebih aman itu emang harus ribet ya guys ya. Tapi di sini untuk secure folder sendiri gak terlalu pakai kedua, walaupun dia udah punya Knoxbolt yang mana chipnya punya chip tersendiri untuk nyimpen penyimpanan kita yang emang bener-bener itu rahasia pribadi banget dan nggak boleh dibuka semua orang kecuali kita itu bisa. Tapi sayangnya ketika misalnya gue nyimpen foto gue, itu gue gak bisa buka di galeri, itu malah gue harus akses ke secure foldernya, bukan malah ke galerinya. Dan itu membuat gue ngerasa cukup ribet ya. Dan akhirnya gue kembaliin lagi foto gue ke galeri dan gue gak begitu menggunakan banget gitu si secure folder ini gitu kan. Mungkin auto blocker gue masih bisa, tapi nggak dengan secure folder ini gitu kan. Walaupun di sini adalah salah satu kelebihan Samsung gitu, dimana dia punya fitur Knoxbolt, punya fitur Knoxbolt yang membuat keamanan data kalian di HP ini tuh lebih terjamin gitu. Dan Knoxbolt ini juga punya chipset tersendiri yang bisa menyimpan penyimpanan kalian tanpa terpisah dari chipset dasarnya gitu. Udah aja, lanjut besok. Oke, langsung aja ke kesimpulan. Jadi selama seminggu gue menggunakan Samsung A35, gue cukup impress karena layarnya udah pakai panel Super AMOLED yang mendukung always on display, in-display fingerprint, terlebih lagi udah 120 Hz yang membuat pengalaman scrolling menjadi lebih mulus, warnanya vivid, warnanya cerah, HDR-nya mantap, dan didukung dengan stereo speaker yang udah mendukung fitur Dolby Atmos audio, sehingga pengalaman nonton atau main game itu terasa lebih enak banget. Dan kameranya juga udah bisa rekam 4K baik kamera depan maupun kamera belakang, dan bisa melakukan pindah-pindah kamera saat melakukan perekaman. Dan hal yang membuat gue gak impress atau ngerasa gak enak banget saat menggunakan Samsung A35 itu karena baterainya cukup boros, dan untuk mendapatkan pengecasan yang lebih cepat sekitar 1 jam itu gue harus membeli charger aslinya sekitar 300 ribuan. Dan hal kedua yang membuat gue agak enak dengan Samsung A35 ini, pengalaman gue agak berasa cukup enak adalah karena masalah gamingnya. Pembatasan optimalisasi softwarenya, karena di Modern One Chip pertama gue sebelumnya bisa mendapatkan 120 fps, dan kemudian setelah update malah jadi gak bisa. Kemudian di CODM ini yang gue cukup kecewa, dimana chipset 1380 ini harusnya bisa, tapi cuma dapat max low, gak bisa very high kayak Redmi Note 9 Pro gue dulu ini gitu. Dan faktor terakhir yang membuat gue gak berasa impress sama A35 itu karena Redmi Note 9 Pro gue yang udah sempurna banget sih sebenarnya, udah bisa mengcover semua kebutuhan gue gitu. Paling tambahannya ya itu aja tadi, layar dan kamera 4K yang bisa pindah-pindah kamera gitu kan. Dan ya itu aja sih pengalaman gue dengan Samsung A35 ini. Dan terima kasih telah menonton video ini, karena hari ini juga Hari Raya Idul Adha. Gue mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Kurban. Mohon maaf banget karena penyampaian gue yang kebanyakan dan bertele-tele, berputar-putar, sehingga memperlama durasi video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang lagi mempertimbangkan pengen beli Samsung A35 ini juga. Gue ucapkan terima kasih kepada yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like kalau kalian menyukai video ini, dislike aja kalau gak suka. Kalau kalian mau kasih kritik, saran, silahkan banget. Apalagi mengingat pembawaan gue di video ini tuh kerasa mulu ya, kerasa bertele-tele, berputar-putar, dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.